Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Arogya paramangka sampurti paramang dhamma. Namo Buddhaya, para ibu bapak dan saudara-saudari semua. Saya menyampaikan terima kasih sudah menyaksikan atau melihat video ataupun dokumentasi dari ceramah saya yang ada di Wihara Dhamma Sukha. Saya di sini menyambut baik sekali bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin untuk kita semua mengandalkan internet sudah sangat sering. Tapi untuk sering mendengarkan ceramah, sering membaca parita, sering mengulang meditasi, mungkin kita sangat jarang sekali menggunakan fasilitas dari media sosial. Ya, makanya dalam kesempatan hari ini apa yang akan saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak semua, tema ceramah saya pada kesempatan pagi hari ini ialah kesehatan dan bersyukur itulah harta yang paling mulia. Mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap hari kita sering melakukan yang namanya satu aktivitas. Baik aktivitas kita bekerja, dimulai dari kita mungkin dari sejak pagi hari, bangun pagi ya, kita mulai mandi, kita mulai nyuci, atau kita mulai masak. Itu semua aktivitas kita yang berkenaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi ada nggak Ibu dan Bapak yang mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari kita pernah berintrospeksi atau kita pernah berpikir sudah seberapa lama atau sudah seberapa banyak kita merefleksikan satu hari kita untuk banyak melakukan kebajikan. Misalkan ya saat ini sedang program yang saya jalani ialah bukan program diet ya, tapi program di mana bagaimana cara setiap hari kita menempa satu hari kita lewati dengan mengulang yang namanya sutta. Ya mungkin sebagian kita sebagai umat Buddha mengulang sutta itu suatu hal yang awam atau sangat jarang terjadi. Tapi kenapa di ajaran Sang Buddha, khususnya di dalam buku Parita Suci, dan di sini saya dalam buku Parita Suci pedomannya ialah Sangga Theravada Indonesia. Di situ kita ada 3 sutta ketika kita membacakan Parita Kebahagiaan. Kenapa 3 sutta itu disusun untuk kita membaca Parita, kita membaca Pariwacana? Karena 3 sutta ini sangat berkesinambungan atau sangat saling mengikat di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan aktivitas yang kita lewati. Misalkan Ibu dan Bapak tentu dalam kehidupan saat ini, di zaman saat ini, yaitu di tahun 2020, kita sedang mengalami sebuah pandemi ya. Kalau dulu namanya Corona ya. Sekarang namanya COVID-19 ya. Dari COVID-19 ini saja kita bisa merefleksikan bahwa tidak ada yang berkuasa di bumi ini selain yang namanya hukum yama. Di sini kenapa ada bisa dikatakan ada virus ya, virus salah satunya ialah keteledoran manusia ya, atau kesengajaan manusia. Ya, misalkan kita tahu selama ini yang berita-berita yang kita baca, siapa pembuat dari Corona ini, siapa pembuat dari COVID-19 ini, kita juga bisa mengetahui negara manakah yang paling nomor 1 dengan jumlah korban terbanyak. Ini dikatakan karena hukum sebab akibat. Bisa dikatakan ya hukum dari kama niyama. Ya, ada hukum niyama, ada hukum bija niyama, ada hukum kama niyama, cita niyama, dhamma niyama. Tapi dalam kehidupan kita saat ini yang kita alami sendiri, ini yang berproses ialah 3 hukum. Ada hukum niyama, ada hukum bija niyama, dan hukum kama niyama. Ya makanya di sini
Bagaimana cara kita sebagai umat Buddha, ya, cara terbaik kita untuk menjaga yang namanya kesehatan yang paling terbaik. Ya. Mungkin dalam kehidupan kita saat ini saya pernah menyampaikan ceramah ini di Wihara Jakarta Dhamma Cakra Jaya, tetapi berbeda, ya, berbeda dengan temanya, berbeda juga dengan isinya. Kalau suatu lalu saya menyampaikan ceramah ini di Wihara Jakarta Dhamma Cakra Jaya, bagaimana cara kita sebagai umat Buddha menyikapi epidemi. Ya, kalau dulu namanya masih epidemi, belum pandemi. Ya. Waktu dulu karena masih belum luas cakupannya, kalau sekarang sudah 197 atau 195. Ya, udah ke 200 negara seluruh dunia. Ya. Di sini saya akan memberikan tips-tipsnya. Ya, tips-tips yang harus kita lakukan sebagai tidak hanya umat Buddha saja, tetapi semua umat beragama agar kesehatan kita jaga dengan semaksimal mungkin. Yang pertama ialah selama ini kita menggunakan yang namanya pakaian. Ya. Mungkin dari pakaian-pakaian ini yang kita mungkin setiap hari pakai, ya Ibu dan Bapak mungkin ya setiap hari pakaiannya jumlahnya lebih banyak dari saya. Kalau Bandi ya jumlah pakaiannya hanya 2 pasang. Ya. Tapi kalau misalkan Ibu dan Bapak ya mungkin dalam waktu 1 bulan bisa 30 pasang, bisa 14 pasang, bisa 1 minggu 7 pasang, ya tergantung. Tapi pernah nggak ada yang berpikiran bahwa dari pakaian-pakaian yang kita pernah pakai dan kemudian kita rubah multifungsikan untuk melindungi diri kita? Ya misalkan kan pakaian untuk melindungi diri kita dari panas, hujan, dingin, ya. Dari pakaian-pakaian yang kita pakai biasanya kita jadikan sebuah lab, sebuah toko, atau sebuah kesetan. Tapi ada nggak yang pernah berpikiran seperti yang saat ini saya pernah sampaikan di media sosial saya bahwa kita mendaur ulang barang-barang yang kita pernah pakai untuk menjadi barang yang multifungsi. Salah satunya adalah contohnya masker yang ada di depan kita saat ini. Ya. Ibu dan Bapak tahu dari masker yang ada di depan ini semua dari mana bahannya? Ini dari kain jubah yang sudah saya tidak pakai. Ya, sampai saat ini jubah yang sudah dibuat dari bahan masker dari kain jubah sudah lebih dari 6 kain. Ya, karena saya kan ukurannya tinggi, 210 cm. Ya makanya kalau ini yang putih ya saya di sini bukan endorse ya. Jadi di sini saya memberikan contoh ya di mana kain putih itu ya kain yang pernah ya mungkin dari Wihara Dhamma Sukha saya pernah ingat rasanya pernah juga memberikan kain pangsukula. Ya. Jadi kain pangsukula itu yang dipakai untuk masker warna putih, sedangkan yang coklat untuk masker dari kain jubah. Tapi kenapa di sini saya ada 2 warna? Tujuannya ialah nanti yang perempuan memakai warna putih. Kenapa pakai warna putih? Perempuan itu suci loh, perempuan itu mulia loh. Kenapa kita tahu? Ya? Coba di sini saya mau nanya Ibu dan Bapak yang sudah pernah ikut pelayanan di Wihara Dhamma Sukha. Ya. Jasad manusia, tulang berulangnya saat sudah meninggal dunia, tulang perempuan itu warnanya apa? Coba Bapak pernah melihat? Belum. Saya pernah melihat, ya. Tulang berulang dari emak saya sendiri warnanya putih, ya. Kalau laki itu warnanya hitam, ya. Nanti perlu dibuktikan sendiri, ya. Jadi kenapa saya di sini? Kenapa perempuan itu meskipun bisa dikatakan berkorban, bisa berkorban tenaga, bisa berkorban pemikiran, berkorban perasaan juga, baperan juga, ya. Berkorban yang namanya 9 bulan mengandung, ya. Makanya kenapa perempuan dikatakan suci, ya. Kesehatan juga dikatakan suci, ya. Kalau dikatakan di dalam ajaran Buddha dikatakan sebagai arogya paramawa. Ya. Jadi kesehatan kita yang setiap hari kita lakukan setiap hari. Bagaimana cara kita untuk menjaga pola pikir kita sehari-hari? Jangan sampai pikiran kita tercemar oleh yang namanya berita-berita yang memang berita itu kenyataan ada. Tapi jangan sampai berpikiran bahwa dengan kita melihat berita, dengan kita membaca berita, dengan kita mendengarkan berita, akhirnya polusi di dalam pikiran kita ini semakin bercabang. Ibaratnya kalau di sini saya mengibaratkan seperti
Ya, seperti yang di sini saya ada apa? Dupa. Ya. Dupa kalau setiap saat kita bakar, harumnya itu akan wangi semerbak. Ya. Tapi kalau pikiran setiap saat kita bakar, bagaimana jadinya? Pikiran kalau setiap hari kita bakar akhirnya semakin menjadi arang, ya, semakin berasap. Ya. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kalau kita dalam sehari-hari kita bukannya membakar dari berita-berita dan kejadian-kejadian kita saat ini, tapi kita membakar ke hari-hari kita dengan penuh berbuat kebajikan. Ya, bakaran ini dikatakan, bahan bakar itu dikatakan wiria. Yang tadi saya sudah sampaikan pada saat Anusasana saat dalam lansia. Ya, makanya dikatakan kesehatan kita akan kita bisa jaga apabila kita punya wiria dan apa? Ada wiria, ada sakti, ya. Ada wiria, ada sakti. Itu yang dikatakan kesehatan kita sebenarnya. Ya. Kalau kita setiap hari kita tidak punya wiria, ya, hidup kita semua serba malas-malasan, serba lamban. Ibaratnya kalau seperti ayam, kalau ayam biasanya berkokok itu jam 1:30, jam 2, jam 1:30 udah berkokok. Tapi kalau misalkan manusia, ya, jam berapa kita bangun? Ya. Ya, kalau misalkan kita bangun dia mungkin jam 5:30, ya kita akan terlambat. Ya. Tapi kalau kita misalkan bangunnya jam 4:30, kita nggak akan mudah terlambat. Nggak terlambat ngantar anak ke sekolah, nggak terlambat kerja, nggak terlambat masak, ya. Dan bahkan nggak terlambat untuk kita berbuat kebaikan. Ya. Makanya dikatakan ketika kita setiap hari kita bersyukur, ya. Kita bersyukur bahwa kesehatan kita saat ini, kenapa kita diharuskan stay at home? Ya, bahkan sampai Waisak off, ya, Waisak off. Ya. Jadi Waisak at home, ya, Waisak at home. Jadi disingkat jadi wah, ya, Waisak at home, ya, wah gitu ya. Ya, tapi yang saya harapkan dari sini di mana, meskipun kita tinggal di rumah, meskipun kita berdiam di rumah, ibarat, ya, saya di sini mengibaratkan, menganalogikan, ibu dan bapak sedang menjalani masa wasa. Ya. Sedang menjalani masa wasa, jadi saat kita keluar di situ mempertimbangkan, punya UPK, punya keseimbangan. Saya mau keluar mau ngapain ya? Saya butuh apa ya? Sekarang sudah serba canggih, ya. Semua sekarang sudah serba pakai gawai, pakai gadget, ya. Mau nonton pakai gadget juga bisa. Kalau zaman dulu mesti ada antena, mesti ada TV. Tapi kalau zaman sekarang semua sudah serba data, ya. Bahkan diprediksi oleh negara Eropa bahwa karena kita sering memakai internet, ya, internet kita semakin lemah, kecuali yang jaringan 5G, ya. Ya, makanya di sini saya menyampaikan kesehatan memang yang paling utama. Tapi yang paling kita utamakan yang kedua ialah bukan kesehatan. Ya. Yang paling kita utamakan saat ini hidup di muka bumi ini ialah nafas kita sendiri. Ada kesehatan, tentu ada nafas. Kalau nggak ada nafas, tentu nggak ada sehat. Benar nggak? Ya, contoh misalkan orang yang sakit sesak nafas. Contoh misalkan yang tadi saya temui umat sakit jantung. Kenapa bisa sakit jantung? Darah tinggi. Kenapa darah tinggi? Peredaran darah nggak lancar. Kenapa peredaran darah nggak lancar? Emosian. Kenapa emosian? Makanan. Banyak penyebab. Ya, banyak penyebab. Ya, makanya di sini saya sampaikan ketika kita sudah punya kesehatan, kita sudah punya nafas yang setiap hari kita hirup dan keluarkan, itulah yang dikatakan sebagai berkah yang paling mulia. Selama ini kita banyak mencari berkah. Selama ini kita misalkan banyak mencari di mana kita mendapatkan kebahagiaan itu. Ya, sebenarnya kebahagiaan yang kita dapatkan selama ini adalah kita bersumber dari nafas. Coba di sini saya mau flashback kepada ibu dan bapak semua. Siapa di sini yang sudah pernah masa kecil? Kita semua pernah masa kecil, ya. Kita di sini pernah menjadi baby, ya. Bahkan saat seorang ibu melahirkan anaknya, ketika anaknya itu diam saja, nggak bernapas, bagaimana reaksi sang ibu? Ditepak anaknya, bahkan sampai digini-gini kan, ya. Ada videonya, ya. Itu yang dikatakan nafas, ya. Jadi kenapa selama ini titik poin kita sebagai umat Buddha ialah kepada kesehatan dan nafas.
Ketika kita bisa bernapas dengan lancar, dengan alami, bahkan saat kita misalkan berdoa pun, itu menggunakan nafas, bukan menggunakan nafas hidung. Tapi di sini saya mau melatih Ibu dan Bapak, mulai hari ini kita menggunakan nafas diafragma. Bapak pernah menggunakan nafas diafragma? Bapak pernah menggunakan nafas diafragma? Nafas diafragma bisa dipakai saat kita latihan olah vokal, latihan suara, saat mau bernyanyi, saat menjadi paduan suara atau vokal group. Itu nafas diafragma. Jadi nafas yang dikeluarkan saat kita melantunkan suara itu tidak akan mudah sesak nafas. Kalau kita hanya menggunakan nafas hidung, nafas ke tenggorokan, sangat susah. Makanya kenapa orang-orang yang sampai saat ini, misalkan seriosa, ya, vokal-vokal olah vokal yang biasa ada di Gunawan lakukan dulu atau ADMS semuanya, itu menggunakan nafas diafragma, bukan hanya semata-mata nafas hidung, nafas mulut tidak. Ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah bersyukur bahwa ada kesehatan kita sudah kita jaga, nafas kita sudah kita jaga. Yang ketiga ini yang paling susah. Ya, ada yang tahu, Bapak? Ya. Yang ketiga ini yang paling kita harus jaga benar-benar ialah harta. Ya. Harta. Mungkin dalam waktu kita 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kita terus berdiam di rumah, mungkin semua ini kita kerjakan lewat serba online. Harta benda kita sudah kita jaga belum? Harta benda kita sudah kita benar-benar minimalisir belum? Atau kita seleksi mana harta benda kita yang masih kita pakai, mana harta benda kita yang sudah kita tidak pakai. Ya. Kalau harta benda yang sudah kita tidak pakai, ada nggak di situ kita pernah berpikiran? Oh iya ya, saya mau membagikan harta benda saya ini yang sudah saya tidak pakai kepada misalkan orang-orang yang berjasa. Yang kalau sesuai dengan peraturan Undang-Undang 45, para fakir miskin dan anak-anak terlantar. Tapi di situ juga kita harus bijaksana. Ketika kita mau berdana, jangan kita saat kita berdana akhirnya menggandrungkan. Menggandrungkan itu artinya melekatkan mereka yang tadinya sudah tidak mampu selalu ingin mengemis, selalu ingin meminta. Tapi di situ pun kita harus seleksi juga. Ya. Jadi ketika kita berbuat baik, bagaimana cara kita saat kita mau kebajikan itu selektif. Ya. Kalau sudah selektif, pasti kita akan aktif. Contoh misalkan orang yang sering berdana, tentu mereka aktif melakukan kebajikan, dan mereka pun nggak hanya serta berdana saja. Apalagi sekarang sudah sempat canggih. Mau berdana, transfer. Mau berdana, scan barcode. Ya. Bagaimana cara kita saat kita lakukan berdana saat ini? Selektif. Ya. Sama seperti halnya saat kemarin saya di situ saat waktu lalu, saya mau berdana. Saya berdana pikiran, saya berdana yang namanya tenaga. Tapi ingat, saat kita berdana, jangan sampai kita memunculkan yang namanya sang. Kalau kita saat kita melakukan kebajikan, kita masih memunculkan namanya sang aku. Oh ini aku yang buat, oh ini saya yang buat, oh ini aku yang berikan. Ingat, itulah yang akan mengurangi kadar kualitas kebajikan kita. Karena di satu sisi ketika kita melakukan kebajikan itu nggak pilih-pilih. Siapa yang mau menerima, siapa yang mau memberi. Semua tergantung dari namanya besar ketulusan yang kita lakukan. Ya makanya ketika misalkan misalnya lalu saya mau berdana, saya pun selektif. Mana yang harus saya dahulukan, mana yang harus saya berikan. Ya. Dan juga ibu dan bapak ya boleh juga. Ya. Kalau misalkan ibu dan bapak di sini yang mungkin membutuhkan masker, mungkin membutuhkan ya, masker untuk perempuan, masker untuk laki-laki, silakan. Nanti saya berikan ke Pak Sarwan, nanti Pak Sarwan hubungi saya langsung, atau nanti bisa menggunakan surat di email atau email saya, nggak apa-apa. Ya, tujuannya apa? Kita saling berbagi, kita saling memberi. Dan ingat, kita saling mendaur ulang. Ya. Mendaur ulang apa yang sudah kita tidak pakai, kita multifungsikan kembali. Karena itulah kalau cara kita untuk menjaga bumi, merawat bumi, apalagi setiap hari kemarin baru mendapat berita bahwa seberapa banyak kita menghabiskan air. Ya. Seberapa banyak kita menghabiskan air untuk kita cuci tangan terus. Sekarang saya tanya, daripada kita pakai cuci tangan dengan air, ya, lebih baik, ya, lebih baik kita pakai air hujan. Ya. Ini sekarang masih musim hujan. Kita ikutin programnya
Gubernur Jakarta, program naturalisasi, ya, program di mana setiap rumah harus menampung yang namanya air di depan rumahnya. Untuk apa? Kita pakai, kita untuk gunakan, kita multifungsikan dari sana. Karena ingat, saya pernah mendapat pelajaran ini, bahwa semakin bumi kita saat ini semakin panas, di mana kita sebagai umat manusia harus menyatu dengan alam. Bukannya kita sebagai umat manusia hanya memanfaatkan alam. Kalau kita mau menyatu dengan alam, bagaimana? Hasil alam yang saat ini sudah diberikan oleh Tuhan, hasil alam yang saat ini sudah diberikan oleh Maha Kuasa. Di sini sebagai kita berpikiran bahwa sudah seberapa besar, seberapa persen saya menyatu dengan alam. Kalau saya masih belum menyatu dengan alam, berarti yang dikatakan panasnya bumi, panasnya diri kita. Tapi kalau kita di situ masih belum bersatu dengan alam, berarti di situ kita masih punya satu hal yang masih belum kita lakukan, yaitu menjaga pola pikir kita. Ya. Setelah kita menjaga harta benda kita menjaga pola pikir kita. Ya. Menjaga pola pikir kita bagaimana? Apa harus meditasi saja? Tidak. Yang tidak saya sampaikan. Menjaga pola pikir kita, salah satunya ialah yang tadi ke poin pertama, yaitu banyak-banyak mengulang dhamma. Bahkan dikatakan juga di dalam Dhamma Pada, ketika seseorang hanya 100 tahun membaca kitab suci tetapi tidak menjalankan ajaran-ajaran itu dengan penuh maksimal, lebih baik dia membaca satu hari itu ialah satu hari saja. Jadi disitulah cara kita. Kita bukan hanya membaca, tapi di situ saat kita membaca, sudahkah saya mempraktikkan ajaran tersebut? Sudahkah saya merefleksikannya dalam kehidupan saya sehari-hari? Kalau kita belum merefleksikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya mungkin kita sama saja lebih baik kita nggak membaca. Ibaratnya orang mau minum obat tanpa adanya air. Ya. Kalau hanya minum obat tanpa adanya air, bagaimana jadinya? Sangat pahit, nggak bisa masuk ke tenggorokan. Begitu juga dengan kebajikan. Ya. Kebajikan yang kita lakukan setiap hari itu sebagaikan air. Obat yang setiap hari kita minum, itulah manfaat dari kebajikan yang kita lakukan. Ya. Makanya pernah disampaikan oleh Yang Mulia Bhante Panyawaru bahwa ajaran itu bagaikan sebuah obat. Ketika seseorang menjalankan ajaran tersebut dengan semaksimal mungkin, maka dia tidak perlu dosis besar. Dosis sedang, dosis rendah, yang penting dia bisa sembuh. Ya. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak menjaga yang namanya pola pikir kita, tidak bisa mengemas yang namanya pola pikir kita, lebih baik kita hidup dalam satu hari saja daripada 100 tahun. Loh, kok bisa banding? Iya. Kenapa? Karena kalau hidup satu hari tetapi kita bisa bahagia, ketimbang 100 tahun tapi kita nggak bahagia, ya lebih baik kita hidup satu hari. Ya. Tetapi di sini berbeda dengan orang yang misalkan, aduh saya mau mati saja Bante, ya. Saya mau mati saja, saya nggak mau ngerepotin orang tua, saya nggak mau ngerepotin keluarga saya. Itu berbeda pemikirannya, ya. Berbeda. Karena apa? Dia sudah tidak mau hidup di muka bumi ini lagi. Tapi kalau kita masih mau hidup di muka bumi ini, bagaimana cara kita terus berjuang dalam menjaga keempat hal ini, ya. Menjaga kesehatan, menjaga nafas, menjaga harta benda kita, menjaga pola pikir kita, sehingga kita bisa memperoleh yang namanya sama banyak. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan pada kesempatan sore atau pagi, siang, sore lah pokoknya ya, karena ini kan bisa dibuka kapan saja. Ya. Kita harus bagaimana cara kita menjaga yang namanya kesehatan dan sakti atau perasaan puas itu, dan ingat di dalam ajaran Sang Buddha, di dalam Manggala Sutta, di situ sudah sangat jelas, ya, sampai berkah yang paling terakhir kita baca untuk mencapai nibbana. Bagaimana cara kita untuk menjalankan semua berkah itu tanpa kita harus meminta. Yang ada kita berbagi berkah. Ya. Ketika kita bisa berbagi berkah, maka semua makhluk pun akan turut melindungi kita. Kita nggak akan meminta. Kita cukup berbagi dan mengembangkan semua yang kita saat ini lakukan.
Karena disitulah inti sari dari ajaran Sang Buddha. Sabapa pasa akaranam, usaha suka sabada, sacita parirapanam etang Buddha dasasana. Ya. Jadi semua apa yang kita lakukan saat ini, baik umat Buddha maupun umat beragama, mari kita bersatu untuk terus berbagi tanpa mengenal siapa kamu, dari mana kamu asalnya, agamamu apa, tujuanmu berbuat baik itu apa. Tidak banyak pertanyaan, tetapi kita mau membagikan untuk cara kita, bagaimana cara kita di kehidupan nanti mendapatkan yang namanya kebahagiaan yang paling sejati. Ya. Semoga ini yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat buat ibu dan bapak, saudara-saudara semua. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan lewat interaktif. Nanti Pak Sawan bisa info ke saya lewat Facebook atau lewat yang bisa dihubungi. Ya, memang saya selama ini nomor WhatsApp saya nonaktifkan. Kenapa? Karena saya mengurangi data di WhatsApp. Di sini saya hanya aktif lewat Facebook ataupun Instagram saja. Ya, semoga bisa bermanfaat yang saya sampaikan. Semoga kita semua selalu bahagia. Jagalah kesehatan selama ini sampai bulan nanti di awal bulan Juni, karena virus akan pulang dengan sendirinya tanpa harus kita usir. Demikian, terima kasih. Salam wisata buat dosa kita. Semoga semua makhluk berbahagia.